Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali puji bagi Allah dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa tetap istiqomah di jalannya sampai akhir zaman. Hadirin rahmatullah, selain itu dalam mimbar ini khotib ingin berwasiat khususnya kepada pribadi khotib sendiri, umumnya kepada hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita berusaha meningkatkan takwa Allah, yaitu berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya di mana saja dan dalam suasana apapun juga, lebih-lebih dalam suasana sunyi sepi dan dalam keadaan sendiri. Dalam melaksanakan perintah Allah dan menjalankannya, mudah-mudahan dengan bekal takwa yang semakin hari bisa meningkat di hati sanubari kita ini, bisa menyelamatkan kehidupan kita baik di dunia maupun akhirat kelak. Amin. Hadirin rahimakumullah, hari ini Jumat Legi tanggal 7 Dzulqa'dah tahun 1447 Hijriah. Khotib akan menyampaikan topik khotbah Jumat, yaitu blind spot atau titik buta. Tentunya khotib yang lalu sudah menyampaikan, yaitu bulan Dzulqa'dah adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kita dalam bulan yang dimuliakan dihimbau untuk melaksanakan amal soleh sebanyak-banyaknya dan sebaliknya menjauhi amalan maksiat. Karena menurut mufassir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika mengupas Al-Quran, yaitu tentang bagaimana bulan Dzulqa'dah, yaitu melaksanakan amal saleh sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita mengamalkan amal saleh, pahalanya dilipat gandakan. Sebaliknya kalau kita mengamalkan amal maksiat, tentunya dosanya juga berlipat ganda. Hadirin rahimakumullah, bagi kita yang pada sekitar tahun 1970 di tingkat SLTP atau SLTA, tentunya sudah dengar atau mendengar bahkan menyaksikan kehebatan petinju legendaris, yaitu Muhammad Ali Allahyarham. Ketika itu Muhammad Ali menjuarai dunia sampai ketiga kali berturut-turut. Dan perlu diketahui bahwa semua olahragawan profesional pasti memiliki pelatih. Dan demikian juga petinju sehebat Muhammad Ali sekalipun, Muhammad Ali memiliki pelatih, yaitu yang bernama Angelo Dandi. Angelo Dandi yang membantu Ali menjadi juara dunia 3 kali berturut-turut. Hadirin rahimakumullah, padahal jika mereka berdua disuruh bertanding, sangat jelas Angelo Dandi tidak akan pernah menang. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Muhammad Ali butuh pelatih kalau jelas dia pasti menang melawan pelatihnya? Ketahuilah bahwa Muhammad Ali butuh pelatih karena pelatihnya lebih hebat, tetapi karena ia membutuhkan seorang untuk melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat sendiri. Jadi sekali lagi, Muhammad Ali butuh pelatih bukan karena pelatihnya lebih hebat, tapi karena ia membutuhkan seorang untuk melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh matanya sendiri atau diri pribadi. Hal yang tidak dapat kita lihat dengan mata sendiri, itu yang disebut blind spot atau titik buta. Kita hanya bisa melihat blind spot dengan bantuan orang lain. Tentunya mata yang dimaksud di sini tidak hanya melihat dengan mata kepala saja, namun juga melihat dengan mata hati. Mata hati adalah perasaan terdalam, intuisi atau mata batin yang mampu melihat kebenaran, hakikat dan makna di balik penampakan fisik luar atau lahiriah. Hadirin rahimakumullah, salah satu blind spot yang sering terjadi adalah tidak menyadari kekurangan diri sendiri. Biasanya kita mudah melihat kesalahan orang lain, namun sulit melihat kekurangan kita sendiri.
Maka dari itu kita memerlukan orang lain untuk mengingatkan dan membantu kita menyadari kekurangan yang tersembunyi. Orang lain bukan berarti teman sejawat, tidak, bisa juga anggota keluarga, orang tua dan sebagainya. Dan sebab kehidupan, kesalahan yang sering tak disadari. Dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Al-mu'minu mir'atul mu'minin wal mu'minu akul mu'minin yakufu alaihi do'i atahu wa yaqutuhu min wara'i. Yang artinya seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya, dan seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya, mencegah hilangnya pekerjaan dan harta saudaranya, serta menjaga segala urusan saudaranya ketika tidak berada di tempat. Hadis riwayat Abu Dawud dihasankan oleh Al-Albani. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam hidup kita butuh seorang untuk mengawal kehidupan kita, sekaligus untuk mengingatkan kita seandainya prioritas hidup kita mulai bergeser. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tentunya kita sudah hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi kita butuh orang lain dapat menasihati, mengingatkan dan menegur. Jika kita mulai melakukan suatu hal yang keliru, yang mungkin tidak kita tahu dan sadari. Dalam hal ini kita butuh kerendahan hati untuk menerima kritikan, menerima nasihat, menerima teguran. Insya Allah itulah yang justru menyelamatkan kita. Kita bukan manusia sempurna. Ada pepatah al-insanu makhluqatun wa nisya. Manusia itu sifatnya lupa dan salah. Jadi biarkan orang lain menjadi mata. Jadi mata kita di area blind spot, sehingga kita bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat dengan pandangan kita sendiri. Sekali lagi, marilah kita saling nasihat-nasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam hal saling prakteknya memang sulit. Jadi sekali lagi, dalam hal saling mengingatkan prakteknya memang sulit. Dalam bahasa Jawanya suko sekel. Karena kita masing-masing terobsesi masa lalu. Jadi masa lalu atau masa-masa yang sudah pernah kita alami. Ketika di SD, SLTP, SLTK, SLTA, bahkan sampai perguruan tinggi yang diajarkan yaitu ya diamalkan. Jadi ilmu yang kita dapat mulai SD, SMP, SMA yang tetap kita amalkan, padahal ada yang namanya tasjid, pemurnian, yaitu kembali kepada Quran dan Sunnah. Jadi mau merubah tidak bisa. Alasannya mungkin begini saja sudah sah. Hadirin, survei membuktikan dalam cara berwudu yang paling mencolok ketika membasuh kaki. Jadi ada yang basuh kaki itu hanya dibasahi. Kaki kanan dibasahi air dari keran, kemudian kiri dibasahi, artinya hanya digerojok, tidak dibersihkan dengan tangan. Itu kelihatan sekali mencolok. Kemudian hadirin, gerakan sholat. Gerakan sholat itu dilarang membersamai imam, bahkan mendahului imam pun tidak boleh. Itu adalah gerakan sholat. Kemudian
makmum wajib membaca surah Al-Fatihah. Jumhur ulama mengatakan. Namun ketika imam tergesa-gesa membaca surat, tidak memberi waktu jeda sedikit pun. Akhirnya makmum tidak sempat membaca surah Al-Fatihah. Dan ini pun perbedaan luar biasa. Jadi kita memang kalau jamaah di Al-Muhajir ini jamaahnya heterogen, memang punya pandangan sendiri-sendiri. Tapi kalau jamaahnya sudah satu tujuan dan satu akidah, dalam arti kita berpedoman kepada putusan tarjih, insya Allah tidak masalah. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jadi kita paling tidak terus ngaji. Jadi kembali kepada PT bagi sehingga kita itu paham. Jadi ngaji sampai saat kita dipanggil Allah, yaitu meninggal dunia. Jadi thalabul ilmi fardhatun 'alal muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslimin. Jadi mulai dari tiang ayunan yaitu sampai tiang lahat. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat yang bisa kami ketengahkan. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan bermanfaatkan baik bagi khotib maupun jamaah sekalian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wa qurbi fir wa arham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana fir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.